Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Oke sahabat Klinik Kimia, di kesempatan kali ini setelah kita mempelajari video penjelasan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, kini saatnya kita mencoba membahas soal kuis terkait materi tersebut. Jadi, pastikan sahabat Klinik Kimia menonton dan belajar di channel ini agar wawasan dan pemahaman materi sahabat Klinik Kimia semakin lengkap. Oke, pastinya sahabat Klinik Kimia sudah subscribe ya channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru khususnya di program Klinik Kimia. Oke sahabat Klinik Kimia, langsung saja. Ini dia pembahasan soal kuis hakikat ilmu kimia, peranan ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Cekidot. Kita bahas soal yang pertama. Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang A. Struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. B. Kerapatan, daya hantaran, dan keelektronegatifan suatu materi. C. Struktur, sifat, kekuatan, dan massa jenis suatu materi. D. Energi, sifat, getaran, gelembung, dan perubahan materi. Atau E. Wujud, sifat, dan massa jenis materi. Oke sahabat Klinik Kimia, di video sebelumnya kita sudah sangat jelas membahas bahwa pada dasarnya ilmu kimia itu mengkaji tentang 4 hal yang utama, yaitu 4 hal hakikat ilmu kimia gitu ya. Yang pertama mengkaji tentang struktur, benar. Kemudian susunan atau komponen penyusun suatu materi, kemudian sifat materi, kemudian perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi jawabannya sudah sangat jelas di sini ya, yaitu A. Jadi nomor 1 itu A jawabannya. Kita beranjak ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar struktur intan dan grafit ya. Aspek hakikat ilmu kimia yang membedakan antara intan dan grafit adalah A. Energi yang menyertai perubahan materi, B. Perubahan materi, C. Susunan materi, D. Struktur materi, atau E. Sifat materi. Wah, dari gambar ini jelas sekali bahwa intan dan grafit sama-sama disusun oleh atom karbon. Jadi kalau hitam seperti ini ya, hitam, bulatan hitam biasanya adalah representasi atau lambang dari atom karbon. Jadi kalau mau limut ya, bola-bola untuk menunjukkan atom itu biasanya kalau hitam dia untuk atom karbon. Nah, di sini komponen penyusunnya sama ya, sama-sama karbon. Tapi perhatikan deh sahabat Klinik Kimia bahwa struktur keduanya berbeda ya. Struktur itu berupa cara atom-atom berikatan. Ini jelas ya. Ikatan antar atom-atom karbonnya itu berbeda. Nah, berarti aspek hakikat ilmu kimia yang dikaji dari 2 gambar tersebut jawabannya adalah D. Struktur materi. Wah, gampang sekali bukan? Oke, langsung saja kita ke soal yang ketiga. Salah satu peranan ilmu kimia adalah ditemukannya bahan baru yang sifatnya lebih unggul daripada bahan pada umumnya. Misalnya plastik yang sifatnya lebih kuat, tidak menyerap air, murah namun tidak mudah terurai sehingga sangat efektif dijadikan bahan dasar sebuah wadah. Berbeda dengan zaman dahulu yang masih menggunakan pelepah pisang atau kertas.
Nah, berarti ini adalah peranan ilmu kimia di bidang teknologi bahan, di mana bahan plastik ini dimodifikasi, dikembangkan secara terus-menerus sehingga dihasilkan kondisi bahan atau plastik yang sifatnya kuat, tidak menyerap air, murah, dan tidak mudah terurai. Itu dampaknya jadinya ya, dampak negatif. Nah, berikut ini contoh peranan. Berarti materinya adalah peranan ilmu kimia dalam bidang yang sama seperti plastik. Berarti apa tadi bidang plastik itu? Bidang jadi karena pengembangan bahan gitu ya, jadi bidang teknologi bahan. Yes. Nah, sekarang tugas sahabat klinik kimia mencari di antara option A sampai E ini mana sih peranan ilmu kimia di bidang teknologi bahan. Kita analisis satu persatu. A. Penemuan vaksin untuk penyakit campak dan rubella. Sepertinya ini no ya, ini di bidang apa? Kesehatan. Yes, ini peranan ilmu kimia di bidang kesehatan ya. Kesehatan. Oke. Penemuan obat-obatan untuk kesehatan, ini jelas di bidang kesehatan juga ya. Adanya panel surya yang mampu mengubah energi matahari menjadi listrik. Nah, kalau panel surya ini kaitannya dengan energi ya, energi. Jadi sumber energi terbarukan begitu. Karena kaitannya dengan energi dan lingkungan biasanya. Untuk mengurangi polusi udara, kita menggunakan sumber energi alternatif gitu ya. Jadi ini energi dan lingkungan. D. Ditemukannya bahan semikonduktor yang mampu menghantarkan listrik dengan efisiensi tinggi. Wah, jelas sekali ya jawabannya ini, karena sudah ada bahan semikonduktor, berarti teknologi bahan untuk menghantarkan listrik dengan efisiensi yang tinggi. So, jawabannya adalah D ya. Nah, kalau E bidang apa ya? Pupuk sintesis buatan manusia, sintetis ya, buatan manusia yang dibuat sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, ini aspek peranan ilmu kimia di bidang, ya benar sekali, di bidang pertanian. Wah, mudah sekali ya. Murni harap sahabat klinik kimia juga benar menjawab soal ini. Oke. Nah, sekarang Murni baca soal yang keempat. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah, baik masalah alam ataupun sosial. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. 1. Membuat hipotesis. 2. Mengamati fenomena. 3. Menyimpulkan. 4. Merumuskan masalah. 5. Studi pustaka. 6. Menganalisis data hasil percobaan. 7. Melakukan eksperimen. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah yang benar adalah, oke sahabat klinik kimia, kita sudah tahu bahwa metode ilmiah adalah suatu cara yang memiliki ciri yaitu sistematis ya, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi ciri utamanya adalah sistematis, artinya dia harus berurutan. Yes, berurutan. Kira-kira langkah pertama kita dalam metode ilmiah adalah, nah sesuai option jelas sekali ya. Yang pertama itu adalah mengamati fenomena. Oke, pasti kita didahului dengan fenomena. Nah, setelah mengamati fenomena, kita harus merumuskan masalah ya. Jadi fenomena yang ada itu kita buat rumusan masalahnya. Berarti 24. Berarti option A ini tidak mungkin karena dia di sini ada satunya ya. Kemudian C juga sudah tidak mungkin kita pilih, D juga sudah. Berarti antara B dan E. Nah, selanjutnya setelah merumuskan masalah, kita mencari informasi ya, menelusurin informasi melalui kajian pustaka. Jadi studi pustaka, bisa buku teks, bisa internet gitu ya. Berarti setelah 4, 5, B dan E masih belum bisa kita tentukan jawabannya.
Nah, setelah studi pustaka, kita akan membuat hipotesis, dugaan sementara ya, atau praduga terhadap permasalahan atau fenomena yang kita amati. Berarti 2, 4, 5, 1. Wah, kita belum juga menemukan jawabannya. Nah, sekarang setelah membuat hipotesis, tentu kita harus melakukan eksperimen. Berarti setelah 1 itu 7 ya. Nah, sekarang kita lihat yang B, 2, 4, 5, 1, 6. Ini kelirunya di sini. Yang E, 2, 4, 5, 1, 7. Setelah melakukan eksperimen, dia menganalisis data hasil percobaan, kemudian terakhir dia menyimpulkan. Yes, jadi jawaban yang benar adalah option E. Wah, siapa yang benar di antara sahabat klinik kimia? Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya kita bahas selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Seorang guru melakukan sebuah demonstrasi unik di depan kelas. Beliau menyiapkan 2 lembar kertas dengan ukuran dan jenis yang sama. Beliau membuat bola kertas padat dari 1 lembar kertas, sementara 1 lembar kertas lainnya dibuat tetap. Kedua kertas dibakar dengan menggunakan pembakar yang sama. Beliau kemudian mengukur waktu yang diperlukan kertas untuk terbakar. Berdasarkan percobaan guru tersebut, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat berturut-turut adalah. Nah, soal ini menguji pemahaman kita tentang variabel ya, faktor yang mempengaruhi di dalam eksperimen. Ingat ada 3 ya, ada variabel bebas yang dibuat berubah-ubah, variabel kontrol yang ditetapkan sama, dan variabel terikat hasil dari variabel bebas dan manipulasi variabel kontrol gitu ya. Atau variabel terikat itu adalah apa sih tujuan kita melakukan percobaan tersebut. Nah, dari cerita ini seorang guru nih membuat demonstrasi yang unik. Dia menyiapkan 2 lembar kertas, yang satu bola berkertas padat gitu ya, berbentuk bola kertas padat gitu, diremes gitu ya. Kalau yang satunya itu berbentuk lembaran kertas. Nah, berarti yang dibuat berbeda di sini adalah ya benar sekali, luas permukaan kertasnya berbeda ya. Yang satu lebih luas karena dalam bentuk lembaran, yang satu dalam bentuk padatan. Jadi variabel bebasnya adalah luas permukaan kertas. Yang D benar, yang A juga benar. Kemudian variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama. Nah, yang dibuat sama di sini adalah ukuran dan jenis kertasnya. Jadi ukurannya kan sama ya. Di sini sudah terlihat 2 lembar kertas dengan ukuran dan jenis yang sama. Hanya bentuknya diubah gitu ya. Satunya berbentuk bola, yang satunya lembaran. Berarti variabel kontrol adalah ukuran dan jenis kertas. Sementara variabel terikat adalah variabel yang ingin diukur. Yang ingin diukur adalah kecepatan waktu pembakaran dari kertasnya. Berarti waktu pembakaran. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Soal yang ke-6. Perhatikan bahan-bahan kimia berikut ini. Ada merkuri, amonia, asam sulfat, alkohol, dan klorid. Contoh bahan kimia yang bersifat beracun, toksik, dan mudah terbakar berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini ada merkuri. Nah, merkuri ini adalah salah satu bahan kimia yang bersifat toksik. Jadi 1, oke. Kemudian yang mudah terbakar, kita pilih antara amonia, asam sulfat, alkohol, dan klorin. Jelas yang mudah terbakar itu adalah alkohol, sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Perhatikan simbol bahan-bahan kimia berikut ini. Bahan kimia yang memiliki sifat mudah terbakar dan bersifat korosif. Berarti yang ditanya di soal adalah sifat mudah terbakar atau flammable ya, dan bersifat korosif. Berturut-turut ditunjukkan oleh simbol gambar nomor. Nah, kalau mudah terbakar tentu ada simbol api seperti ini. Jadi ini 1. Kalau korosif, nah biasanya terhadap tangan atau kulit kita ya, maka gambarnya yang 4. Jadi jawabannya adalah
1 dan 4. Kalau ini jelas iritan, kalau ini toksik ya, tengkorak. Kemudian ini berbahaya jika dia basah, dangerous when wet. Perhatikan gambar berikut ini, soal nomor 8. Nah, jadi pertanyaannya gini nih ya, fungsi dari gambar ini apa gitu. Nah, jadi fungsinya apa gambar ini? Nah, ini gambar apa sih sebenarnya thorium? Yaitu ya benar sekali, tabung reaksi. Nah, apa fungsi dari alat ini? Untuk menampung filtrat, kurang tepat ya, untuk mengukur volume, bukan untuk mengukur, untuk menambahkan cairan dengan volume tertentu, bukan. Ini pipet tetes biasanya untuk tempat mereaksikan bahan atau membawa sampel cair. Nah, ini jawabannya ya. Jadi tempat mereaksikan bahan atau membawa sampel cair dengan takaran atau volume tertentu. Kalau E untuk membuat larutan dengan konsentrasi dan volume tertentu, ini labu ukur atau labu takar. Jadi jawabannya adalah D. 2 soal terakhir, soal yang ke-9. Mila akan membuat larutan asam sulfat dari asam sulfat ya, dari asam sulfat pekat. Hal atau dalam hal ini yang ditanya adalah alat yang sangat diperlukan oleh Mila adalah, nah sahabat klinik kimia, kalau kita membuat larutan asam sulfat ya, misalnya asam nitrat itu dalam kondisi larutan awal, kondisi awalnya itu pekat, nah jadi dalam bentuk kondisi cair gitu ya, pekat sekali, kemudian kita akan encerkan, maka yang kita sangat perlukan itu adalah lemari asam untuk keselamatan kerja. Karena biasanya proses pengenceran ini dia akan menghasilkan sejumlah uap gas yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi kita perlu lemari asam untuk sirkulasi udaranya. Terakhir, soal yang ke-10. Jika di laboratorium terjadi kebakaran saat memanaskan diethil ether, diethil ether ini adalah senyawa kimia yang mudah terbakar, sahabat klinik kimia. Nanti dipelajari di kelas 12. Tindakan berikut ini sangat tepat dilakukan kecuali A. Mematikan sumber arus listrik, benar ya. Menutup kain basah pada bahan yang terbakar, benar. Memadamkan api dengan apar, benar. Meniup api untuk memadamkannya karena nyala api masih kecil, nah ini yang keliru, tidak boleh kita tiup, nanti malah semakin membesar apinya ya. E. Memanggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran terdekat, ya ini benar. Jadi jawabannya adalah D. Oke sahabat klinik kimia, itu tadi pembahasan 10 soal kuis hakikat ilmu kimia, peranan, metode, dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Semoga bermanfaat ya, dan nambah wawasan serta makin memperkuat pemahaman sahabat klinik kimia akan materi awal ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe tentunya, supaya channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Bu Murni akhiri, mohon maaf bila ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.